Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga sampai 10. 1 Yohanes 1 ayat 3 sampai 10. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah 1 Yohanes 1 ayat 8-9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Judul renungan kita hari ini adalah Belajarlah Jujur pada Tuhan, ditulis oleh Samuel Agus Santoso. Sahabat suara kasih, Alkisah ada seorang penjahat legendaris yang sangat disegani, namanya Kusni Kasdut. Dia adalah seorang penjahat spesialis barang antik. Salah satu aksinya yang paling spektakuler, ia pernah merampok Museum Nasional Jakarta, atau yang dikenal juga Gedung Gajah. Dalam aksinya Kusni Kasdut mengelabui petugas museum, dengan mengenakan seragam polisi. Setelah melukai penjaga, dia membawa lari 11 permata koleksi museum tersebut. Meski seorang penjahat yang licik ditangkap, namun di kalangan masyarakat,
Kusni Kasdut adalah seorang Robin Hood-nya Indonesia, karena setelah dia berhasil merampok, ia sering kali membagi-bagikan hasil rampokannya pada kaum miskin. Seperti pepatah berkata, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Hal ini pun berlaku bagi Kusni Kasdut. Pada suatu hari dia tertangkap dan divonis hukuman mati. Saat menunggu eksekusi kematian dijalankan, saat dirinya dijauhi oleh orang-orang, ternyata Tuhan menghampirinya. Tuhan menyatakan kasih-Nya lewat pertemuan Kusni dengan seorang pendeta. Kusni Kasdut mengakui segala dosa dan kejahatannya, sampai pada akhirnya dia memutuskan menjadi pengikut Kristus yang setia. Menjelang saat-saat akhir hayatnya, Kusni Kasdut bertobat, dan dengan iman percayanya dia rela menghadapi hukuman. Hal ini menunjukkan betapa besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dalam bacaan kita kali ini, firman Tuhan menyatakan bahwa dengan mengakui dosa kita, maka Tuhan Allah yang Maha Setia dan Adil akan mengampuni segala dosa kita, dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sahabat Suara Kasih, dari firman ini, maka langkah dalam proses pertobatan yang sejati adalah, yang pertama, mengakui dosa, artinya menyatakan dirinya telah berbuat salah dan telah melanggar hukum kebenaran, sehingga dia layak menerima hukuman kekal. Yang kedua, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, berani meninggalkan dunia dan semua keinginannya yang gelap. Yang ketiga, berjalan ke arah HP kebenaran, bersedia hidup dipimpin Roh Kudus menuju kepada kedewasaan Kristus. Marilah kita renungkan, kita bisa berdosa melalui pikiran, perkataan ataupun perbuatan kita. Tetapi Tuhan Yesus setia, Dia menginginkan kita untuk jujur di hadapan-Nya. Bagaimana caranya? Biasakan sebelum tidur untuk berdoa minta pengampunan, dan mengakui kesalahan yang telah kita perbuat sepanjang hari ini. Karena Tuhan pasti mengampuni dan menyucikan kita kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa,
untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.